Saya tertarik ingin jadi guru karena dinilai bahwa guru adalah merupakan suatu profesi atau pekerjaan yang sangat mulia karena dengan menjadi guru bisa mencerdaskan anak bangsa. Menurut Bapak, apa saja sikap atau perilaku yang harus dimiliki seorang guru yang sesuai dengan kode etik? Sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang guru dengan kaitan dengan kode etik. Yang pertama, kode etik guru itu ada beberapa macam. Yang pertama, kode etik guru terhadap siswa. Di antaranya, kode etik guru terhadap siswa, guru harus mendidik siswa dengan penuh kasih sayang, kemudian keadilan dan penuh kedisiplinan. Kemudian ada kode etik terhadap orang tua. Yang dimaksud dengan kode etik terhadap orang tua itu menjaga kepercayaan dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian ada kode etik terhadap masyarakat. Guru mempunyai kode etik terhadap masyarakat, itu diantaranya menjaga nama baik profesi guru. Kemudian ada yang masuk dengan kode etik terhadap sesama guru. Di sini kode etik guru terhadap sesama guru diantaranya menjaga hubungan kerja yang harmonis. Artinya perlu sekali antara guru dan adanya kerjasama yang harmonis sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada juga kode etik terhadap profesi. Kode etik terhadap profesi yaitu meningkatkan partisipasi atau kompetensi secara terus-menerus. Artinya guru harus selalu meningkatkan pengetahuannya secara terus-menerus, jangan merasa puas, merasa bangga dengan potensi yang ada, tetapi kita harus meningkatkan terus karena perkembangan zaman. Kemudian ada juga kode etik terhadap lembaga atau kedinasan. Artinya menjelaskan atau menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi guru harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah ditentukan oleh lembaga tersebut. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan tugas sebagai guru yang profesional dalam kesehariannya di sekolah? Ada beberapa macam atau beberapa kriteria yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu guru harus menguasai kompetensi. Kompetensi guru itu ada 4. Di antaranya itu guru harus menguasai materi secara mendalam, mampu mengelola pembelajaran. Yang guru profesional itu harus menguasai materi sebelum mengajar secara mendalam. Kemudian guru yang profesional itu harus bisa menyusun perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran diantaranya kalau dulu ada istilahnya MRPP, sekarang dalam modul ajar. Itu guru harus membuat modul ajar sesuai dengan kurikulum yang ada pada saat ini. Kemudian guru harus melaksanakan pembelajaran yang efektif, diantaranya menggunakan metode dan media pembelajaran sesuai. Artinya ketika guru mengajar, guru harus bisa memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar tersebut. Kemudian guru harus melakukan penilaian secara adil dan objektif. Jadi setelah melaksanakan proses belajar mengajar, guru itu memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang jelas itu. Jadi memberikan keterangan yang jelas. Kemudian guru yang profesional itu menjadi teladan bagi siswa. Artinya berperilaku sopan, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi kalau ingin dikatakan atau ingin menjadi guru yang profesional, ya diantara itu sebab perilaku sopan. Bukan saja siswa, tapi guru juga harus berperilaku sopan di depan siswa atau di depan rekan kerja. Jadi guru itu harus memberikan contoh yang baik ya Pak? Iya, iya. Nah, selanjutnya apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama mengajar dan bagaimana cara untuk menghadapinya? Tantangan atau permasalahan yang pernah dirasakan ketika mengajar itu diantaranya ketika mengajar kemampuan siswa itu berbeda. Jadi ada yang pandai, ada yang tidak. Sementara yang pandai itu diberi penjelasan sebentar atau sedikit sudah tahu, tapi yang
kurang pandai atau kemampuannya yang kurang itu sulit. Makanya untuk mengatasi hal semacam ini yang perlu butuh waktu lebih adalah untuk yang pemahamannya lambat, berarti guru harus meluangkan waktu untuk hal tersebut. Kemudian kadang-kadang ketika mengajar motivasi belajar siswa rendah itu tantangan juga. Jadi ketika belajar atau ketika mengajar ternyata siswa itu motivasi belajarnya rendah. Kenapa? Jadi ketika masuk bukannya semangat untuk belajar tapi main dan sebagainya, itu motivasi belajarnya mungkin motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik gitu ya, motivasi. Jadi dari semangat sendirinya kurang, dari dukungan orang tuanya juga kurang. Tapi mungkin yang pernah saya rasakan untuk masalah hal-hal yang telah dialami itu tadi, ketika ngajar pemahaman siswa ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian ketika mengajar ada siswa atau semua siswanya dalam hal itu jadi rendah atau motivasi belajarnya kurang. Itu mengatasinya berarti kita mendorong siswa untuk memberikan semangat supaya dia semangat belajar dengan memberikan contoh-contoh tuh. Anak yang tidak motivasinya kurang mungkin nantinya bukan ditakut-takuti, ya nilainya kecil lah dan sebagainya gitu, tapi diberikan dorongan semangat supaya anak tersebut mau belajar dengan semangat atau motivasi yang tinggi. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan atau pengembangan profesi, dan apa manfaat bagi proses belajar mengajar? Alhamdulillah pernah mengikuti pelatihan atau pengembangan profesi. Bahkan sekarang pelatihan dan pengembangan profesi itu ya semua guru harus mungkin 1 bulan sekali, baik lewat secara langsung atau secara tidak langsung. Manfaatnya ya ada umpan baliknya ketika kita mengikuti pelatihan, ternyata mungkin dalam hal ini kita mengajar merasa diri sudah cukup, tapi ternyata masih kurang dengan ada pelatihan. Jadi dengan pelatihan tersebut dapat meningkatkan PBM atau proses belajar mengajar lebih baik lagi. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang kurikulum? Apakah memudahkan atau justru menyulitkan dalam proses mengajar? Kalau kurikulum, dulu pernah ada kurikulum beberapa kali ganti ya, tapi yang sekarang cukup bagus kurikulum. Tapi dalam pelaksanaannya kalau secara jujur agak sulit gitu. Agak sulit kenapa? Karena dalam pelaksanaan kurikulum terutama di SD, kalau di SD kan kalau dulu per mata pelajaran, sekarang per paket. Juga pakai tema. Jadi sulit untuk memilah-milih gitu, ibaratnya pelajar bagaimana gitu. Tapi kalau dulu per pelajaran jadi guru mudah, tapi sekarang agak kesulitannya ya dalam pelaksanaannya gitu, dalam pelaksanaan mengajar. Baru aja mengajar seperti PPKN udah lompat lagi ke IPAS dan sebagainya gitu. Bedanya dengan pelajaran agama atau olahraga, karena per kelas ya mudah-mudah aja gitu. Jadi untuk kurikulum ini tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu. Kalau kita merasa ya memang biasa-biasa ya biasa-biasa aja, tapi yang menurut saya kalau isinya sih simple bagus, tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang butuh pendalaman lagi. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak menyusun materi pembelajaran agar mudah dipahami oleh seorang siswa? Untuk menyusun pembelajaran, memilih materi, kemudian setelah memilih materi, memilih metode yang tepat agar ketika mengajar siswa dapat memahami apa yang kita sampaikan gitu. Tapi kalau kita mengajar seperti dulu hanya metode ceramah aja dan sebagainya, kadang-kadang siswa merasa jemu, bosan gitu. Tapi sekarang pilih dulu metodenya apa, cocoknya dengan metode apa, apakah bisa dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas, itu
Tujuannya supaya meningkatkan minat belajar siswa, yang tujuannya siswa mendapatkan atau mengetahui materi pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, apa peran sekolah dan kepala sekolah dalam mendukung tugas Bapak sebagai guru? Peran kepala sekolah atau kepala sekolah ya perannya cukup baik, cukup bagus dalam hal menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran. Karena dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, itu dapat memudahkan seorang guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam hal PPM. Bagaimana Bapak menjaga hubungan baik dengan orang tua murid, terutama jika ada masalah pada siswa tersebut? Ya, memang ketika ada masalah siswa di sekolah supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, makanya guru harus melakukan atau mengadakan adanya komunikasi dengan guru, baik komunikasi secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi menjalin hubungan komunikasi dengan baik antara orang tua siswa. Jadi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi ketika proses belajar berlangsung atau di luar proses belajar berlangsung selama siswa berada di sekolah. Jadi adanya jalinan hubungan komunikasi yang baik, yang efektif atau yang sama-sama membutuhkan antara guru dan orang tua siswa dalam hal mendidik anak didiknya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah harapan Bapak terhadap calon guru seperti kami, mahasiswa PGSD di masa yang akan datang? Untuk mahasiswa PGSD, Bapak sarankan supaya lebih belajar lebih baik lagi, tingkat kompetensi belajar. Kenapa? Karena dunia pendidikan itu sifatnya tidak statis, tapi fleksibel terus sesuai perkembangan zaman. Artinya dunia pendidikan itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Artinya guru itu harus bisa mendidik sesuai kebutuhan siswa yang hidup di zaman tersebut. Kalau siswa sekarang tidak belajar dengan baik, mungkin nanti kedepannya tertinggal dengan perkembangan zaman yang selalu berubah dan berubah. Artinya pada para mahasiswa, terutama pada saudara Intan, supaya belajar dengan baik agar nanti ketika menjadi guru bisa mengikuti perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah, karena pendidikan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Mungkin itu saja, dan Bapak harapkan semoga menjadi mahasiswa-mahasiswa yang rajin, pandai, dan berhasil sesuai dengan apa yang dicita-citakan.